kan nggak bisa berdasarkan pada adanya tuntutan sekelompok orang. Kelompok orang itu kami, Pak, rakyat Indonesia. Yang dengan marah tegas dan netizen. jelas menolak mereka semua berada di atas tanah air Indonesia. Dan kami rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan di atas tanah air ini. Ingat sila Benar kelima, juga. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan mereka bukan orang Indonesia. Benar sekali. Ingat itu. Marah betul Habis mbaknya. sudah Usman Hamid, Direktur Amnesty Internasional Indonesia, mengundang amarah 273 juta rakyat Indonesia Iya, soal ucapannya memang. membela pengungsi Rohingya. Dalam rapatnya Benar. membahas Rohingya, dia menyebutkan Marah, ya. pemerintah Indonesia melanggar hak asasi manusia (HAM) apabila mengembalikan para pengungsi Rohingya ke negara asal mereka, Myanmar. Yang bikin rakyat Indonesia sakit dengan ucapannya ketika dia mengatakan pemerintah tidak perlu mengikuti keinginan sekelompok masyarakat yang menolak kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia. Ia meyakini bahwa masyarakat yang menolak kehadiran pengungsi Rohingya hanya segelintir jumlahnya dan bisa saja mereka dimobilisasi oleh kelompok tertentu. Ini adalah pikiran jahat. Berarti Usman Hamid menyebut warga Aceh yang menolak Rohingya dan berdemo tidak usah didengarkan. Karena bisa saja ditunggangi kepentingan tertentu, bukan hanya warga Aceh. Rakyat Indonesia semua menentang kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia. Malaysia Orang Malaysia pun menolak kedatangan kehadiran warga Rohingya ni guys. Mereka ini memang tidak layak untuk ditolong lah bagi saya ya. Kita ulang sedikit ya. Rakyat Indonesia semua menentang kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia. Malaysia sudah mengirimkan pesan dari video yang beredar. Betapa menyesalnya mereka menampung Rohingya. Mereka mulai bertindak sesuka hati dan meminta tanah rakyat Malaysia. Ya benar guys. Kalau kita lihat di Malaysia dulu, tahun lepas ya, tidak salah saya, sampai mereka mahukan di Selangor itu, di Selayang, mereka mahukan hak dan mahukan tanah yang ada di Selayang itu untuk menjadi hak warga Rohingya. Alasannya kerana mereka kata Rohingya di Malaysia ini sudah banyak menyumbang hasil pendapatan untuk negara. Di mana yang mengatakan mereka menyumbang hasil untuk pendapatan negara guys? Di mana dia dapat informasi itu? Dan mereka kata bila mereka sudah berhasil untuk memberi sumbangan untuk hasil negara, maka katanya kerajaan Malaysia, pemerintah Malaysia sudah harus memberikan mereka tanah untuk mereka tinggal. Wah, sampai begitu sekali guys. Kalau di Indonesia, mereka baru saja minta nasi, minta makan. Tapi kalau di Malaysia guys, mereka sudah minta tanah. Bayangkan. lagi hebatnya ya. Okey. Mereka mulai menjajah dan keras kepala. Di Indonesia sudah mulai terlihat. Diberi makan tidak tahu terima kasih. Merasa kurang. Diberikan tempat tinggal malah dirusak di Sidoarjo. Allahu Akbar. Sebentar guys, kalau kita lihat ya, kalau di Indonesia ini ramai lagi orang yang susah ya. Kalau kita lihat ya, seharusnya lebih baiklah saya fikir pemerintah Indonesia menolong, membantu orang-orang yang susah. Dan termasuk ibu saya di Kalimantan pun, kalau teman-teman yang sentiasa follow vlog saya pun, bagaimana kesusahan ibu saya di Kalimantan. Ya, lihat sendiri kan. Jadi bagi saya lebih baik pemerintah Indonesia membantu rakyat Indonesia sendiri daripada membantu mereka ini yang tidak tahu arti terima kasihnya ya. Itu bagi pendapat saya lah ya. Si lama-lama ngawur. Ngajar ya, lihat hancur ini. Hancur. Temen. Gila. Dikasih tempat tinggal dihancur, dirosak. Pengungsi di Sidoarjo. Mungkin tak satu pun rakyat Indonesia yang setuju pengungsi Rohingya berlama-lama di Indonesia. Benar. Kecuali oknum-oknum tertentu. Kini Usman Hamid habis dibombardir rakyat Indonesia atas ucapannya. Mari kita simak. Apa ucapannya guys yang membuat orang Indonesia marah? Adanya tuntutan sekelompok orang. Kelompok orang itu siapa yang sekarang memobilisir penolakan itu? Mereka latar belakangnya apa? Mereka organisasi kemanusiaan bukan. Kenapa pemerintah tidak bicara dengan Kontras Aceh yang telah lama menangani kasus pengungsian? Gimana Pak? Gimana coba ulangi coba, tolong. Ini kuping saya yang udek, apa emang bapaknya ini yang kurang keras gitu ngomongnya. Bapak tanya, kami ini siapa? Bapak nggak kenal warga sendiri gitu, hah? Bapak nggak kenal orang-orang negeri sendiri gitu. Kami rakyat Indonesia Pak. Yang protes bukan sekelompok orang, yang protes dari Sabang sampai Merauke nggak mau tuh orang-orang Rohingya datang ke sini, orang-orang Rohingya ini ditampung di sini. Yang segelintir orang itu yang ngedukung Pak, yang segelintir orang
itu tuh yang mendukung Rohingya datang ke sini, yaitu organisasi UNHCR yang katanya Bapak ini organisasi kemanusiaan ya gitu, padahal nggak ada manusia-manusianya. Ini ya, kalau Bapak ngomongin kayak gini gitu, sepertinya tuh kayak nantang gitu ya untuk orang-orang yang lagi speak up di medsos nih, cuman baru aja speak up di medsos nih gitu, untuk turun ke jalan gitu Pak. Biar Bapak tahu gitu, biar turun ke jalan gitu, biar kisruh gitu maksudnya Bapak. Ini rakyat Indonesia ini tuh sudah kayak tidak mau untuk kisruh nih di lapangan gitu, protesnya di media sosial dulu gitu. Tapi kalau misalnya ini pemerintahannya masih kayak bingung, masih kayak diem-diem baik gitu, terus masih kayak tidak acuh tak acuh gitu, ya jangan salahkan nanti kalau misalnya nanti rakyat Indonesia pada turun semua Pak gitu. Terus nanti kalau sudah pada turun ke lapangan semua, kitanya juga yang salah, kitanya yang dibilang anarkis, kitanya yang dibilang ini itu, kita protes di media sosial, dibilang kita siapa, kita bukan siapa-siapa, kita bukan organisasi kemanusiaan. Sepertinya tuh Bapak kayak memang benar bukan organisasi kemanusiaan, tetapi rakyat Indonesia guys ya. Yang datangnya warga Rohingya itu di tanah Indonesia. Jadi hak rakyat Indonesia untuk tidak mengizinkan mereka datang. Kerana kalau datangnya mereka itu baik untuk bekerja, baik untuk mencari rezeki, tidak apa ya. Tetapi saya dengar sekarang ni sampai mereka ini melakukan seks luar nikah, dan ada juga yang narkoba, dan ada berbagai-bagai yang kejahatan yang mereka lakukan di Indonesia itu. Bukan saja di Indonesia ya, sebelum ini pun di Malaysia pun, memang kalau kita lihat anak-anak kecilnya pergi meminta sedekah, kalau tidak dikasih uang marah. Kita dimarah guys kalau kita tidak kasih uang. Dia yang mau minta uang ke kita, kita tidak kasih uang, mereka marah guys. Itu yang sudah berlaku di Malaysia ya. Jadi saya pikir mungkin di Indonesia belum lagi sampai di tahap itu ya. Seperti yang ada di Malaysia. Saya harap jangan sampai begitu ya. Sebelum terjadi begitu, lebih baik diusir saja. Itu bagi saya lah. Menyepelekan kekuatan masyarakat Indonesia gitu ya. Yang cuman kayak melihat ini baru aja nih di Aceh, di Sabang nih yang baru aja demo gitu. Jadinya bilangnya ini sekelompok orang gitu. Tapi nanti kalau pada turun semua terus nyari Bapak jangan ngumpet gitu ya. Itu pesan saya Pak. Hadapi itu masyarakat yang katanya Bapak, mereka ini siapa. Bukannya tidak mau menghormati HAM ya, tetapi HAM itu tidak menjadi sesuatu yang katakanlah penting bagi negara lain kalau rakyat kita sendiri belum menikmati hak asasi mereka. Masalah ini juga menjadi rumit karena Indonesia bukan penanda tangan, apalagi meratifikasi konvensi pengungsi. Nah, oleh karena itu saya selalu tegas mengatakan, pertama harus ditolak. Ya, bahkan yang mereka-mereka dari Afghanistan, kadang dari Irak datang ke Indonesia, karena apa kok? Karena UNHCR itu harus ditolak. Ya. Kedua, UNHCR kantornya di Jakarta harus ditutup oleh pemerintah pusat, harus ditutup. Karena ini menjadi faktor yang mendorong para pencari suaka atau misalnya pengungsi untuk datang ke Indonesia. Bukan nggak mau menghormati hak asasi manusia, tetapi kalau misalnya menghormati hak asasi manusia bagi warga negara lain internasional dengan menginjak-injak hak asasi manusia warga sendiri, menurut saya nggak betul itu. Jadi kita harus tegas, UNHCR harus ditutup di Indonesia. Silakan UNHCR cari di negara lain, ya. Kita sudah banyak menderita. Ya benar guys ya. Kalau mau kata kenyamanan hidup itu, sedangkan rakyat Indonesia sendiri pun ada yang belum lagi menikmati kenyamanan hidup di dalam negara sendiri. Kenapa harusnya mengizinkan Rohingya untuk datang lagi? Kita sebenarnya bisa untuk membantu ataupun kita boleh untuk membantu orang lain. Tetapi kalau orang itu membalas budi kita dengan baik, tetapi mereka ini apa yang kita bantu, mereka balas kita dengan kejahatan. Itu yang kita tidak suka. Kita pun ada hati, ada peri kemanusiaan ya. Kita seharusnya membantu sesama manusia ya. Jangan kita kata sesama agama lah. Sesama manusia yang seharusnya kita bantu ya. Sebab kita ada sifat peri kemanusiaan ya. Seperti di Palestin sana, kita lihat, kita bantu ya. Apa yang mereka telah alami, bukannya daripada segi agama ataupun bangsa, tetapi daripada segi kemanusiaan. Itu yang dilakukan oleh warga Aceh di Indonesia. Tetapi lain pula yang terjadi, kita lihat mereka dibalas dengan perkara yang tidak baik oleh mereka yang
datang itu, iaitu warga Rohingya itu yang tidak sukai oleh rakyat Indonesia sebenarnya. Okey, kita lanjut guys. Berdasarkan pada adanya tuntutan sekelompok orang. Kelompok orang itu siapa? Kesel banget gak sih? Pasti udah lihat kan FYP yang ini. Ayo semua netizen Indonesia yang menolak Rohingya, kasih paham ke bapaknya. Kenalan dulu biar bapaknya tahu kalau yang menolak Rohingya masuk ke Indonesia bukan sekelompok orang, tapi semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya toh? Ya. Bapak bertanya, siapa? Siapa yang menolak Rohingya? Bapak lupa atau nggak kenal sama bangsa sendiri? Iya. Justru yang menginginkan Rohingya ada di Indonesia dan masuk ke Indonesia adalah sekelompok orang dan segelintir orang yang Bapak maksud. Termasuk juga organisasi itu. Hanya karena yang turun ke jalan adalah rakyat Aceh dan rakyat Sabang, bukan berarti kami tidak menolak Rohingya ya Pak. Teman-teman, sayangnya Bapak Usman Hamid tidak memiliki TikTok. Jadi kalau mau kenalan sama bapaknya langsung ke IG-nya aja ya. Perlu diingatkan kembali, bukan masalah HAM atau tidak Pak, tapi mereka masuk ke Indonesia itu secara tidak resmi ya. Ya. Perlu diingatkan lagi atau enggak nih, bahwa di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat Indonesia. Apa perlu kami semua rakyat Indonesia turun ke jalan untuk melakukan aksi demo massal terkait penolakan pengungsi Rohingya? Nanti dicepuin lagi ke PBB. Bilangnya kami rakyat Indonesia anti hak asasi manusia. Ups. Siapa yang sekarang memobilisir penolakan itu? Mereka latar belakangnya apa? Mereka Kami. Sebentar guys ya. Memang seharusnya itu yang kita harus lakukan sebagai rakyat Indonesia. Jadi kita harus bertegas ya apabila orang sudah datang ke negara kita dengan tanpa sepatutnya ialah kalau orang mau masuk negara kita harus guna paspor kan. Dia hanya menggunakan kad UNHCR saja, tidak salah saya. Dan yang saya hairan juga ya, mereka boleh masuk ke perairan laut Indonesia ya, di mana di TNI AL ya. Sedangkan kita tahu laut Indonesia ini memang susah untuk diceroboh ya, susah untuk dimasuk ya. Tetapi mereka mudah untuk masuk ke laut Indonesia ini, perairan Indonesia ini. Jadi bagaimana mereka boleh melepasi iaitu dari penjagaan ataupun kawalan daripada TNI AL ini guys. Itu juga menjadi soalan saya, bagaimana mereka dapat lepas melalui daripada TNI AL itu. Sedangkan kita tahu TNI AL ini salah satu boleh kita katakan angkatan tentera laut yang agak profesional, yang hebat ya guys ya. Tetapi mereka boleh lolos guys. Itu yang hairannya ya. Jadi bagaimana guys? Teman-teman boleh komen di bawah komentar ini ya. Okey, kita lanjut. Pak yang menolak. memobilisir penolakan itu. Mereka latar belakangnya apa? Mereka Kami Pak yang menolak. Kami rakyat Indonesia menolak keberadaan mereka di Indonesia. Kami rakyat Indonesia Cantik, meminta mbaknya. kepada pemerintah Republik Indonesia dengan segera mengembalikan mereka ke negara asalnya. Kembalikan mereka ke negara asalnya karena kami warga masyarakat Indonesia tidak mau negara kami ada mereka di Indonesia. Sebentar. Mbak ni pun kata kembalikan mereka ke negara asalnya. Sebenarnya kalau kita tahu Rohingya ini dia manusia yang tiada negara ya. Rohingya adalah manusia yang tiada negara. Kalau nak dikatakan Myanmar itu adalah negaranya, Myanmar pun tidak mengakui Rohingya itu adalah rakyat Myanmar ya. Jadi dia tiada negara. Jadi dia sebagai pelarian ke mana-mana. Dia mau ke Thailand, ke Indonesia, ke Malaysia dan ke Australia dan di Asia Tenggara ni lah dia mau pergi. Tapi kebanyakan negara di Asia Tenggara ni semuanya menolak kehadiran mereka, termasuklah Myanmar itu dulu yang tempat asal mereka itu pun sampai Myanmar mengusir mereka ya. Bayangkan begitu ya. Itu yang kita tahu ya guys ya. Okey, kita ulang sikit. Ya, kembalikan mereka ke negara asalnya karena kami warga masyarakat Indonesia tidak mau negara kami ada mereka di Indonesia. Salam dari kami rakyat Indonesia. Wah, mbaknya cantik.
Orang ini benar-benar kelewatan ya. Sungguh kelewatan. Sungguh terlalu, tahu nggak? Usman Hamid ini sebenarnya orang mana? Orang Indonesia kah? Atau orang mana? Jadi Indonesia itu sebenarnya memang sudah bangsa yang besar. Indonesia sudah sangat bangsa yang besar tanpa harus menolong Rohingya. Dan Indonesia juga tidak peduli mau Anda sebut sebagai negara yang hipokrit. Tidak peduli. Indonesia saya rasa bukan negara yang munafik. Indonesia adalah negara yang cerdas. Indonesia tahu mana yang perlu ditolong, mana yang tidak perlu ditolong. Benar. Anda benar, jangan benar. iri kepada Palestina karena Indonesia banyak membantu ke Palestina dan Gaza. Ya, benar, benar. Kenapa Indonesia warganya gencar untuk tidak mau menolong Rohingya yang berkedok seiman? Karena Rohingya tidak sama dengan Palestina, tidak sama. Beda. Ya, benar, tidak sama. Palestina dijajah, Rohingya menjajah. Apabila Ya. Anda Usman Hamid merasa perikemanusiaan Anda lebih tinggi dibanding Sebentar, betul kata oleh mbaknya ya. Kalau kita lihat Palestin itu dijajah, tapi Rohingya ini menjajah kita kembali. Itulah yang kita rasa tidak mahu untuk menerima mereka ini. Bukan kita tidak mahu menolong. Jangan mahu disamakan seperti di Palestin sana. Tidak boleh disamakan. Karena kita lihat warga di Palestin itu kita bantu, mereka tahu menghargai pertolongan orang, tetapi mereka ini tidak tahu guys. Dan saya haraplah ya rakyat Indonesia jangan terjadi seperti Malaysia ya. Sebelum ini lihatlah bagaimana Malaysia menerima mereka dulu dan memberi mereka tempat, memberi mereka kerja, dan akhirnya mereka meminta tanah di Malaysia untuk tempat tinggal mereka. Wah, senang ya minta tanah guys. Saya mau beli tanah pun tak mampu guys. Apatah lagi nak minta. Dia ni orang yang datang tiba-tiba mau minta tanah guys. Saya ni yang dilahirkan di Malaysia, yang ada kalau orang Indonesia bilang KTP ya, KTP Malaysia pun tidak dapat tanah percuma daripada pemerintah. Dia yang baru datang mau minta tanah guys. Wah, memang benar-benar tidak guna orang ni. Tidak guna guys. Okey, kita lanjutlah. Sakit hati pun ada juga guys kalau bereaction tentang mereka ni. masyarakat Indonesia, sebaiknya Rohingya bawa pulang ke rumah Anda. Beri mereka makan, beri mereka tempat tinggal, beri mereka pendidikan, dan berikan juga tanah Anda ke mereka. Itu ya. Dan dengar baik-baik ya, Usman Hamid. Berapa ratus ribu orang Indonesia pergi ke luar negeri, meninggalkan anak, keluarga, saudara semua bertahun-tahun. Demi apa? Demi pengen punya tanah dan demi pengen punya rumah. Ini enak-enak ya Anda mendatangkan semua benalu dan parasit ini, dan tiba-tiba datang minta pulau. Ininya di mana? Ininya di mana? Ini. Hati Anda di mana? Kalau memang Anda merasa memiliki peri kemanusiaan yang tinggi, seharusnya Anda meminta Bangladesh atau Myanmar memberikan hak-haknya kepada Rohingya, bukan malah menuntut orang Indonesia, menuntut warga Indonesia untuk membantu Rohingya dan menerima Rohingya. Telah lama menangani kasus pengungsian. Anda sendiri siapa? Kok Anda bisa mau ngatur-ngatur rakyat Indonesia? Kok Anda sampai menggebu-gebunya ngebelain warga Rohingya? Anda menyuruh pemerintah supaya tidak mengusir warga Rohingya, dikembalikan kepada Myanmar. Biasanya akan bermunculan orang-orang ataupun oknum-oknum yang pro Rohingya. Ini biasanya dia adalah orang-orang yang di belakang datangnya orang-orang Rohingya ke Indonesia. Ini bisa jadi mereka lah oknum-oknumnya yang membawa orang-orang Rohingya ke Indonesia. Anda mengatakan siapa? Dari organisasi mana? Latar belakangnya apa? Anda tidak tahu warga Indonesia. Anda tidak tahu netizen Indonesia. Jangankan Anda, pasukan Istriwil aja kalah sama netizen Indonesia, ya. Jadi Anda nggak usah coba-coba memprovokasi, ya, ataupun Anda mencegah. Anda hanya sendiri. Kami rakyat Indonesia seluruhnya menolak, bukan hanya satu organisasi, tapi semuanya menolak warga Rohingya. Kalau Anda masih tetap ingin memasukkan warga Rohingya ke Indonesia, Anda mau nggak warga Rohingya taruh di rumah Anda? Anda urus sendiri, mau nggak? Urus sendiri. Untuk pemerintah, biar tidak terlalu lama dan terlalu berbelit-belit,
tolong kembalikan lagi orang-orang Rohingya ke negara asal, biar tidak menjadi beban negara, karena beban negara saja sudah banyak. Jangan ditambah permasalahan lain yang bukan ataupun datangnya dari Indonesia. Ini dari orang luar. Benar. Negara yang lain saja angkat tangan, tidak mau Malaysia angkat tangan mengatasi permasalahan Rohingya. Masanya kita mau sih, ya, sedangkan kita sendiri tidak menandatangani kesepakatan dengan PBB. Serahkan saja ke PBB, karena PBB pun sudah membuat tempat unik untuk warga Rohingya di Bangladesh, ya. Jadi benar, kalau mereka tidak mau di Myanmar, kembalikan lagi saja mereka ke Bangladesh. Benar Untuk juga. warga Indonesia, kita tetap harus waspada, bersatu untuk mengusir warga Rohingya dari Indonesia. Karena nanti kalau dia terlalu lama di Indonesia, dia akan menjadi penjajah secara perlahan-lahan. Benar, Kasusnya saya banyak. setuju. Contohnya di Malaysia, mereka sudah berdemo meminta hak milik tanah mereka. Ya, ini benar. Dan juga minta kewarganegaraan. Lama-lama pun Indonesia kalau membiarkan warga Rohingya terus-menerus akan menjadi Malaysia, ya, karena mereka minta tanah. Jadi nggak usah dikasih di tempat, apalagi dikasih pulau untuk warga Rohingya. Jalan satu-satunya adalah kembalikan mereka ke negara asalnya, Myanmar. Oke? Dan juga UNHCR harusnya Anda bernegosiasi dengan negara Myanmar. Ada apa di sana? Kenapa? Nah, Anda bernegosiasi aja dengan negara Myanmar di sana, supaya warga Rohingya ini bisa bertempat tinggal di Myanmar. Bukan di sananya selesai, Anda malah membuat masalah di Indonesia. Oke, waspada warga Indonesia, kita cegah warga Rohingya supaya kembali ke negaranya asal. Ya guys, kita lihat guys ya. Jangan terjadi seperti di Malaysia juga ya, kita lihat ya. Bagaimana mereka datang berapa ramai guys. Tidak salah saya sekarang sudah ada ratusan ribu ya mereka di Malaysia ini. Dan mereka memang mula-mula memang datang sebagai pendatang. Kemudian mereka diberikan kerja. Lepas diberikan kerja, mereka mahu tempat yang selesa. Mereka mahu jadi warga negara. Mereka minta tanah. Jadi, sampai sekarang kita lihat di Indonesia pula mereka pergi ya. Mereka mau minta pulau di Indonesia. Bayangkan guys. Jadi sekarang ini warga Malaysia, warga Indonesia dengan warga Malaysia, kita harus bergabung. Jangan menerima iaitu warga Rohingya ini. Mereka ini banyak memberi masalah kepada kita. Jangan masalah itu nanti menjadi salah satu orang kata parasit yang boleh menghancurkan negara kita ya guys. Itu yang kita tidak mahukan. Jadi apa yang dikatakan oleh Mas ini memang saya setuju sekali. Ya, kita sama-sama bersatu untuk menghalau mereka pulang semula ke Myanmar. Jadi sepatutnya PBB harusnya berbincang dengan Myanmar bagaimana solusinya untuk mereka menjadi warga di Myanmar itu asalnya. Jangan pergi ke tempat orang lain untuk mencari masalah. Dan kita tahu kenapa juga Myanmar tidak menerima mereka. Mungkin inilah sebab-sebabnya. Jadi mereka tidak diterima. Kalau orang yang baik tidak akan dihalau. Tetapi sebab mereka ini tidak baiklah mereka dihalau daripada Myanmar itu. Betul tak guys? Okey, kita lanjut guys. Kita selalu menjaga NKRI dari penjajah. So okay guys, kita sudah pun reaction tadi daripada channel Video Informasi dan kita baca sedikit komen-komentar ya daripada channelnya, iaitu Rusdi Najihan 4523 katanya, saya termasuk rakyat yang tolak Rohingya dan setuju bubarkan UNHCR. Dan kita baca pula komen yang kedua, katanya daripada Yossi Caroline 4604, kami dukung Aceh, satu tersakiti satu tubuh ikut merasakan. NKRI solid dan kompak selamanya dan selamatkan negara dan generasi bangsa NKRI, terkecuali buat orang yang tidak waras. Jadi guys, itulah tadi komentar-komentarnya ya yang saya baca. Dan ada satu lagi komentarnya, katanya daripada iaitu El Junis 176, bukan saja kalian di Indonesia, malah kami di Malaysia menolak puak yang tak sedar diri ini. Bagi Usman Hamid, anda perlu ingat masa depan keturunan anda di sana. Jangan nanti anda sendiri disumpah keturunan anda sendiri kerana sikap anda itu setelah mereka berdepan dengan masalah yang dibawa puak ini. Jadi sudah terbukti di Malaysia, ayo tolak terus, bangkit kalian. Jangan diperbodohkan UNHCR. Malaysia dan Indonesia tidak tergolong negara memberi suaka kepada pelarian. Puak Rohingya harus menuju negaranya yang menandatangani protokol tersebut.
harus tegas dan bersatu. Kalian tolak Osman Hamid dan UNHCR. Itu bukan kata-kata saya guys. Itu adalah daripada komentar yang saya baca daripada video informasi. Jadi itulah guys, kita lihat bagaimana mereka ini bila dibantu, bila ditolong, mereka pula yang memijak kita. Jadi bukan kita tidak mahu untuk membantu mereka, bukan kita tidak ada sifat peri kemanusiaan, tetapi dengan sikap mereka yang tidak pernah berterima kasih, malahan kita pula yang dijajah. Lain kepada Palestin, kita menolong mereka, mereka tahu untuk membalas budi baik kita, tetapi dengan Rohingya kita membantu mereka, kita pula yang ditindas dan kita pula yang dijajah. Itulah yang terjadi kepada negara Malaysia guys. Jadi Indonesia jangan ikut sekali, dan kita lihat di Malaysia pun sudah mula untuk mengurangi warga Rohingya ini. Jadi sebelum perkara itu merebak di Indonesia lebih jauh lagi, dan dengar katanya mereka mahu pulau di Indonesia. Bayangkan guys, mau pulau. Seperti kita dengar kata Mbak tadi ya, rakyat Indonesia sendiri pun pergi ke negara lain untuk merantau, mencari rezeki, untuk membeli tanah, membeli rumah. Mereka hanya datang dan terus untuk meminta tanah di Indonesia. Bayangkan guys, kurang ajar kan? Sangat kurang ajar guys. Begitulah mereka di Malaysia. Mereka datang bekerja, lepas itu mereka mahu jadi warga negara, dan mereka mahu tanah di Selayang Selangor itu menjadi tanah mereka. Memang kita rasa itu adalah sifat yang benar-benar kita rasa sangat benci dan sangat kita tidak suka dengan cara begitu guys. Jadi bermula daripada sekarang ini, kita cuba untuk sama-sama kompak guys antara Indonesia dan Malaysia, sama-sama untuk tidak menerima Rohingya. Bagaimana pendapat teman-teman? Teman-teman juga bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.